Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan pada awal bulan April. Hari Sabtu 1 April 2023. Saya Romagus CSSN mengajak saudari-saudara kembali merenungkan hari ini. Kutipan Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tapi ada juga orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, karya keselamatan Allah tidak terbatalkan oleh dosa-dosa manusia, oleh dosa-dosa kita. Bahkan lewat nubuat dan niat jahat dari seorang pemimpin, Allah tetap melaksanakan karya keselamatannya. Itulah yang dialami oleh Yesus yang kita dengarkan dalam kisah Injil hari ini, saudari-saudara. Karena dengki, iri hati, kebencian kepada Yesus yang menarik banyak pengikut, maka imam besar Kayafas berkata bahwa Yesus harus mati agar kehadirannya tidak mengacau, dan demi ketertiban pemerintah Roma akan merampas tempat suci mereka serta bangsa mereka. Yesus menjadi korban fitnah, korban dari niat buruk, niat jahat, dan tuduhan palsu yang kemudian mengantarnya kepada kematian di kayu salib. Namun saudari-saudara, Allah justru menjadikan pengalaman salib itu sebagai jalan keselamatan. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita, dalam pengalaman kita sehari-hari, kadang-kadang kita juga mengalami keterpurukan. Kadang-kadang kita mengalami dikhianati. Kadang-kadang kita mengalami disakiti. Kadang-kadang kita mengalami dirugikan. Kadang-kadang kita mengalami
bahwa kita dijadikan sebagai korban, sebagai tumbal dari orang-orang yang mungkin mempunyai kepentingan tertentu atau yang merasa kehadiran kita itu adalah gangguan bagi mereka. Kehadiran kita menjadi, katakanlah itu, mengganggu kemapanan, kenyamanan mereka. Apalagi kalau kehadiran kita menjadi pengganggu untuk segala tindakan jahat, niat buruk dari mereka yang tidak mau terganggu. Saudari-saudaraku, kadang-kadang dalam pengalaman-pengalaman menyakitkan seperti ini, kita kurang melihat, kita menjadi kurang bersyukur, dan lebih banyak mengeluh, komplain kepada Tuhan. Bahkan juga mungkin kita membangun niat untuk membalas dendam dan sebagainya. Kita seringkali menjadi lupa bahwa lewat peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan tidak jarang justru melalui pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman sakit, Tuhan memberikan berkat melimpah kepada kita melalui keadaan itu. Maka kita tidak perlu terus-menerus mencari siapa yang bersalah, apa salahku, atau bagaimana aku harus membalas dan sebagainya. Itu semua hanya akan membuat kita menjadi hidup dalam situasi tidak damai. Itu hanya akan membuat kita menjadi hidup dalam situasi tanpa sukacita. Apalagi dalam kenyataannya, kita bisa melewati semua itu menuju kepada situasi yang lebih baik daripada tenggelam dalam sakit, tenggelam dalam dendam, atau menyimpan kepahitan dalam hati. Adalah lebih baik, saudara-saudari, kalau kita bangkit untuk mensyukuri kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang menyelamatkan di balik peristiwa-peristiwa yang nampak negatif, yang nampak menyakitkan, asalkan kita mampu memandang peristiwa-peristiwa itu dalam terang iman. Saudari-saudara, katakanlah jam terbang kita sebagai pengikut Tuhan teruji di dalam pengalaman-pengalaman negatif, teruji dalam pengalaman-pengalaman sakit, teruji dalam pengalaman-pengalaman dikhianati, teruji dalam pengalaman-pengalaman dikorbankan. Sekali lagi, manakala kita mempunyai iman yang kuat, kita akan melihat ada makna di balik pengalaman-pengalaman pahit itu. Ada penyelenggaraan Tuhan di balik semuanya itu. Kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, saudari-saudara, bahwa bahkan melalui rencana jahat dari para pemimpin agama Yahudi, karya keselamatan Allah terjadi, karya keselamatan Allah tidak terbatalkan. Justru sekali lagi Allah menjadikan pengalaman salib Yesus sebagai jalan keselamatan untuk kita semua. Saudari-saudara, mampukah kita melihat seluruh pengalaman pahit, pengalaman disakiti, pengalaman dikorbankan sebagai jalan keselamatan juga untuk kita, manakala kita memandangnya dengan kacamata iman. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dan melayani, dan teruslah menjadi orang baik, teruslah menjadi berkat bagi siapapun, bahkan kalau keadaannya sedang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami belajar dari penderitaan salib yang Engkau tanggung akibat dosa manusia. Semua kami tabah menjalani penderitaan dan salib hidup kami sehari-hari dan mampu melihat tangan-Mu yang menolong, penyelenggaraanmu yang bijaksana dalam segala pengalaman suka dan duka kami. Semoga kami tetap menjadi orang baik, menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.